like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Berawal dari kekosongan aktivitas dalam rumah tangga, berujung aktif di kegiatan masyarakat. Kesenjangan yang terjadi di lingkungan menjadikan diri untuk berpikir bagaimana cara berbuat untuk membantu masyarakat. Berkat kepekaannya dan banyaknya aspirasi yang diberikan pada masyarakat, membuat wanita yang satu ini sempat mencukur habis kepalanya tanpa sehelai rambut pun saat terpilih menjadi wakil rakyat. Ingin tahu sosok profil bintang tamu kita yang satu ini? Simak perbincangannya dalam acara di telinga, dekat di hati. Halo Aksi Mania, kembali lagi di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pasti obrolannya bakalan fresh banget. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share videonya sebanyak-banyaknya. Langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Saida Anwar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Tetap awet muda kayaknya ya. Karena memang banyak berurusan dengan masyarakat. Kalau lagi sama orang tua kebawa dewasa, kalau lagi sama anak muda awet mudanya jadinya. Amin. Sehat kan Bu? Alhamdulillah. Aktivitas lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Walaupun beda nggak sih aktivitas 1,5 tahun ke belakang sebelum ada pandemi sama sekarang setelah ada pandemi? Sangat berbeda. Berbeda banget ya. Iya, berbeda. Tapi masih tetap kunjungan-kunjungan ke masyarakat, konstituen jalan atau Ya, ya? jalan. Kalau anggota dewan kan nggak bisa. Diam aja di rumah ya. Iya. Gitu. Intensitas untuk bertemu dengan konstituen masyarakat lebih banyak dulu sebelum pandemi atau sekarang? Dulu. Dulu. Kalau sekarang kan kita tahan untuk dibatasi. Nah, memang benar-benar yang berurgen banget. Baru Kita berangkat. turun. Iya, jadi kita juga banyaknya kita via telepon. Termasuk rapat-rapat dewan juga online banyaknya Iya, sekarang ya. sekarang. Terus kerjaan-kerjaan sebagai anggota dewan, karena kan banyak banget ya tugas-tugas di dewan selain legislasinya, terus kemudian fungsi penyusunan anggaran sampai controllingnya itu berkurang nggak Bu? Dari program legislasi daerah misalnya, berkurang nggak dari sebelum-sebelumnya? Berkurang dong, kan kita WFH terus. Jauh ya kayaknya. Iya, nggak pernah masuk kantor sebenarnya kita kan. Ada rapat juga banyaknya kita via online. Mau 2 bulan apalagi sekarang. Jadi makin sini makin parah, tapi mudah-mudahan ke depan sih Amin. makin oke ya. Bu, ya. Insyaallah selesai. Nggak lama-lama Indonesia harus sehat. Betul Bu. Sembuh, ini lagi sakit Indonesia. Dan semua kena dampaknya ya. Semua. Bahkan sampai ya anggota-anggota DPRD juga, saya ngobrol sama banyak anggota DPRD ya, mau nggak mau itu harus berpikir gimana caranya tetap menjadi pelayan masyarakat, wakilnya masyarakat, Iya. dengan kondisi yang serba dibatasi ya Bu ya. Betul. Apalagi sekarang masyarakat, mohon maaf, jadi makin susah juga kan ya Bu ya. Artinya kebutuhan ekonomi mereka gitu juga sangat kesulitan ya. Disitulah peran anggota DPRD akhirnya harus lebih maksimal. Iya, justru kita benar-benar dituntut lebih banyak membantu itu harusnya sekarang gitu kan. Namun kan kadang-kadang kemampuan kita dengan pekerjaan kita juga dibatasi, ya otomatis kita juga berusaha bertahan juga. Iya betul. Nah Bu, saya mau dengar dong ceritanya gimana sih awalnya Ibu terjun ke dunia politik. Dan ini udah periode kedua ya di DPRD. Ini malu ya. Jadi kalau cerita awal-awalnya ya, saya juga nggak nyangka, nggak ada dari kecil bahkan nggak tahu itu
Nggak pernah DPRD, bermimpi nggak lah gitu pernah ya. bermimpi, nggak pernah berpikir. Cuma emang awalnya waktu itu saya aktif di masyarakat ya. Ya di kampung seperti apa sih segala macam, karena anak-anak sudah besar. Ya saya berusaha supaya mengisi kekosongan saya. Saya pure 100% ibu rumah tangga. Gitu. Jadi keluar rumah itu jarang sama sekali. Cuma karena anak-anak udah besar, jadi saya coba isi kekosongan. Ya disitulah saya menemukan hal-hal yang memang sangat menyentuh ke hati gitu ya. Seperti kalau ada pembangunan ini, saya gitu, suka nanya, kalau seperti ini pembangunan ini gimana sih caranya gitu kan? Bisa nggak sih saya meminta tolong ke desa atau ke kecamatan gini gitu, seperti itu. Karena kan namanya di kampung ya, terus ada kesulitan apa, saya sering menyentuh hati saya tuh gitu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya melihat saja gitu kan. Bagaimana caranya saya harus bisa berbuat gitu kan untuk masyarakat, membantu masyarakat seperti apa gitu. Nah, setelah itu saya berpikir berarti saya harus masuk ke dalam situ agar saya bisa gitu kan. Saya pun ya mungkin ini udah petunjuk Allah juga ya, ke situ jalannya harus seperti itu, karena saya pun nggak berpikir masuk ke partai atau ke politik dari awalnya. Ya mungkin itu saja saya. Berarti bisa dibilang apa ya? Kebetulan juga bisa mungkin ya. Terus mendadak juga berarti waktu itu, Bu. Tiba-tiba masuk partai politik atau memang sebelumnya sudah aktif di partai politik? Ya itu dia. Karena kan saya serba pengen tahu gitu ya, pengen aktif karena terlalu banyak kekosongan, jadi saya ikut ya, partai di desa gitu kan, ya ikut-ikutan kayak gitu ya, lama-lama kan naik ke kecamatan. Waktu itu saya dibawa oleh kakak saya untuk ya, masuk ke partai gitu. Dan saya di 2000 berapa ya, 2010 apa 2009 gitu ya masuk partai ya, seperti itu. Dan akhirnya sekarang sudah di periode kedua di DPRD. Nyaman, enjoy nggak, Bu? Alhamdulillah. Saya coba untuk menjalankan kewajiban saya sesuai dengan ya peraturan, dan saya pun mencoba untuk berusaha lebih dekat lagi dengan masyarakat yang keinginan saya gitu kan, lebih peka lagi, dan insya Allah dalam pekerjaan ini saya merasa nyaman. Dulu waktu awal periode pertama begitu ternyata terpilih sebagai anggota DPRD, sempat kaku nggak? Sempat bingung nggak ini ngapain ya kerjanya gitu? Ya benar. Saya waktu itu tidak terbayangkan bahwa anggota dewan itu akan ada rapat malam. Iya. Ada nginep, itu saya nggak kebayang sama sekali. Karena yang saya tahu namanya pekerjaan, berangkat pagi jam 7, pulang jam 5 udah selesai. Ternyata ada malam, ada apa sih, nginep sampai sehari 2 hari gitu. Ya itu yang pertama sangat mengganggu saya. Gitu. Tapi sekarang akhirnya sudah terbiasa ya? Ya sudah terbiasa gitu. Karena memang dibilang pekerjaan ya bukan pekerjaan gitu, dibilang apa namanya, profesi juga nggak bisa dibilang profesi kan kalau anggota DPRD. Iya, betul. Hanya memang melekat selama 24 jam, nggak bisa dilepaskan. Ya itu, ya kita harus, pokoknya harus siap sedia aja gitu. Yang kalau masyarakat butuhkan, ya kita ya harus benar-benar siap. Nggak ada istilah ditelepon, kita umpamanya ada, bilang nggak ada, saya nggak. Atau bilang udah di luar jam kerjaan, nggak mungkin ya Bu ya. Iya. Nah terus Ibu punya mimpi besar nggak di karir politik? Artinya selain hari ini sudah periode kedua di DPRD Karawang, bermimpi nggak untuk di tingkat yang lebih tinggi atau jalanin aja lah? Saya nggak punya lebih ke atas, enggak. Saya udah bersyukur aja yang ada.
kalau memang umpamanya ke depan ada hal-hal yang memang ingin menaikkan saya atau segala macam itu di luar prediksi saya dan mungkin itu udah apa sih jalannya saya gitu. Tapi sampai saat ini saya belum ada. Saya merasa dengan saya duduk di sini sehat, menjalankan pekerjaan saya dengan normal itu yang wajib saya syukuri itu aja. Saya coba syukur. Tapi keluarga, anak-anak sampai sekarang support ibu untuk di DPR karena kan waktunya itu ya Bu ya, bisa bilang kadang ya berhari-hari gitu harus ngurusin kerjaan. Anak saya udah pada gede semua. Jadi support aja lah ya. Iya mereka ya alhamdulillah. Cuma kadang-kadang mereka akan selalu sangat khawatir ya, mungkin karena umur kita udah mulai senja, mereka selalu mengingatkan tentang kesehatan gitu. Untuk waktu mereka sangat mengerti bahwa pekerjaan mama itu ya seperti ini katanya gitu. Jadi intinya sih bisa bawa enjoy terus tahu ya fungsi kita sebagai anggota DPRD, mungkin itu sih ya Bu ya. Nah, pernah nggak Ibu ngalamin pengalaman yang heroik gitu atau enggak yang lucu lah selama entah itu bersentuhan dengan masyarakat atau tugas-tugas di DPRD gitu? Iya. Jadi waktu itu saya pertama terpilih karena mungkin saya pun tidak berpikir saya akan terpilih gitu kan, dan saya pun tidak terlalu ngotot bahwa saya harus terpilih jadi dewan waktu itu. Ya nyantai-nyantai gitu. Dalam hati pun saya tidak berharap harus jadi enggak. Ya ternyata kan jadi dewan itu. Jadi itu rambut saya gundulin. Oh, seperti gundulin. Ya itu ya kalau saya sih ya emang udah janji ya gitu kan. Digundulin, yang lihat pada nangis semua, jadi kita pada nangis semua lihat saya digundulin, ujung-ujung kayak drama gitu. Itu ya, insya Allah tidak akan hilang ini. Tapi udah tumbuh lagi kan Bu? Ya udah. Untung tumbuh lagi ya Bu. Ya udah berapa tahun atuh. Kalau pengalaman di masyarakat, karena Ibu kan mohon maaf di dapil yang mungkin wilayahnya pedesaan ya Bu ya, banyak masyarakat yang masih apa ya, kriteria masyarakat desa banget lah pokoknya. Berarti kan banyak lah pengalaman sama masyarakat Bu, ada yang lucu-lucu nggak sih pengalamannya? Yang waktu itu saya di pas pemenangan ini yang sekarang. Yang periode kedua berarti ya? Yang periode kedua. Itu pun ini dari pendukung-pendukung kita ya. Saya sempat dikalungin kerupuk banyak gitu. Udah gitu digotong, digejeburin gitu kan. Saya nggak bisa berenang kan gitu. Ya udah kelelep lah. Ya, gitu. Ya, berarti sebetulnya masing-masing politisi, masing-masing anggota dewan kan punya cerita tersendiri. Iya. Ada yang memang karena dia basicnya memang jiwanya politisi gitu. Kalau Ibu kan kalau dari cerita awalnya nggak ada mimpi, nggak ada sama sekali jalan politiknya ya, tiba-tiba aja gitu. Nggak ada keinginan sebenarnya. Ya mungkin Gusti Allah ya yang memberikan jalan kita yang terbaik. Kalau sudah takdir nggak bisa diapa-apain ya Bu ya. Iya. Terus nanti di periode ketiga bakalan maju lagi. Ya, ini juga Pasti banyak banget yang nanya itu ya Bu ya. iya, hampir setiap hari kayaknya kalau saya turun ke bawah, Ibu nanti nyalon lagi nggak? Ya, banyak seperti itu. Atau Ibu harus nyalon lagi ya gitu. Ada seperti itu. Tapi saya belum bisa jawab gitu. Karena sekarang kan baru 2 tahun ya kita masih lama kalau menurut saya. Dalam jangka waktu 3 tahun banyak hal yang akan berubah gitu kan. Mungkin sekarang saya masih punya hati pengen nyalon lagi,
atau mungkin besok-besok saya nggak nyaran lagi. Itu pun manusiawi. Betul. Bisa berubah. Makanya saya nggak bisa jawab dulu sekarang ya nikmatin aja yang ada ya, yang jauh dari pekerjaan sekarang. Nah Ibu, kalau di DPRD kan di Komisi 3 ya. Iya. Komisi 3 itu kan di budaya dan pariwisata ada di situ ya. Pariwisata ada, pariwisatanya budayanya. Oh, ya? pariwisatanya. Cocok lah kan. Jadi biar Aksimania tahu, Ibu Saida ini punya pantai di Karawang. Pantai Pelangi. Pantai Pelangi Karawang di sana enak tempatnya, jadi bisa main-main ke sana. Apa yang Ibu lihat dari Komisi sudut pandang sebagai seorang anggota dewan di Komisi 3 pariwisata di Karawang itu gimana sih? Udah layak untuk dijual kepada masyarakat, layak dinikmati masyarakat, atau masih banyak masalah yang harus dibereskan? Banyak sekali masalah. Kalau disebut layak itu, kalau standar layak itu menurut saya, kalau yang ada di Karawang itu pantai-pantainya terutama emang belum. Kalau dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain. Cuma karena Kabupaten Karawang nggak ada lagi hiburan ya, segitu-gitunya ke rame kalau lagi libur mah gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, suka ada aja. Cuma sekarang kan karena lagi PPKN ya semua pada sepi gitu. Tapi emang ini menjadi pemikiran dan harus menjadi PR bagi semua ya, terutama di Kabupaten Karawang. Karena kalau pariwisata kita tidak ada bimbingan, tidak ada arahan dari pemerintah daerah, cuma segitu-gitu aja ya tidak akan ada peningkatan. Kalau di daerah lain itu malah sengaja ya bikin wisata buatan gitu kan. Ya kita udah ada wisatanya, tinggal diindahkan, diperbagus gitu seperti itu. Ya itu akan menjadi PAD sebenarnya. Betul. Saya melihat di daerah lain itu mereka berlomba-lomba untuk pariwisata. Karena kalau tidak ada PPKM, pariwisata itu yang paling laku lah kalau umpamanya jualan mah. Orang pantai aja di Karawang, mohon maaf ya, karena memang kita ada di wilayah utara kan, airnya nggak sejernih pantai-pantai di selatan, rame-rame aja ya Bu ya. Rame itu. Apalagi kalau ditata, dibikin event-event di sana ya Bu ya. Yang mandi banyak, walaupun airnya hitam. Tapi di tempat lain itu bagaimana berpikir dari pemerintah daerah juga berpikir bagaimana caranya kalau umpamanya wisata ini kekurangannya umpamanya airnya kurang bagus, itu bisa diakali. Harusnya ya Bu ya. Bisa. Bahkan dari pasirnya aja, yang pasirnya hitam tadinya itu bisa pasir putih itu bisa di daerah lain gitu, di daerah seperti ya mungkin Bali kayak gitu ya. Ya kita sedikit-sedikit aja, nggak perlu sampai ke sama. Ya sebenarnya standar untuk wisata di Karawang ini masyarakatnya emang rendah ya, nggak terlalu sampai kemana gitu, cukup menikmati yang ada wisata lokal. Tapi kalau umpamanya lebih dipernyama, dipercantik itu mereka kan akan mengundang juga yang di luar gitu. Dan lebih bangga ya masyarakat juga punya tempat wisata yang keren gitu. Betul. Nah berarti sejauh ini walaupun memang ada sih upaya pemerintah, tapi masih harus tetap dioptimalkan. Pasti ada. Di pemerintah kita ada 7 destinasi wisata yang memang sedang diprioritaskan ya. Diprioritaskan. Cuma memang karena suasana pandemi seperti ini, itu pun tidak akan menggenjot PAD kita gitu. Tetap aja sekarang jadi tidak terlihat perubahannya. Tapi walaupun seperti itu ya kita pun tetap berharap ya suatu saat pemerintah lebih fokus lagi membina bukan hanya yang 7 aja, karena wisata itu banyak. Betul. Dan banyaknya ya banyak yang perorangan gitu kan. Ini yang perorangan juga walaupun mereka bukan asetnya dari pemerintah daerah, kan bisa ada pembinaannya, bimbingannya, misalnya seperti apa yang memang layak, gitu, yang normalnya seperti apa.
Karena memang balik lagi kalau mereka terbimbing terus juga bisa berkualitas, akhirnya mendatangkan PAD untuk pemerintah yang sejahtera nanti masyarakat juga ya Bu ya. Ya itu tujuannya. Kan kalau didiamkan saja kan gini, ini pantai, dibiarkan nggak ada pembinaan, warung amburadul di mana aja. Betul. Cara penerimaan tamu pun mereka nggak tahu. Betul. Coba kalau kita kembali, kita berjalan nih, itu yang nawarin makan itu sampai bawa menu diperlihatkan sama kita ini sampai sangat ramah-ramah. Di kita ya diem aja kadang-kadang kan, ya begitu nunggu pembeli Karena datang. sampai pengunjung juga bingung ke pantai mau ngapain ya gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih ya masa pandemi ini jadi waktu terbaik ya untuk pemerintah kabupaten sama rekan-rekan di DPRD juga untuk bisa mempersiapkan diri lah. Jadi nanti begitu pandemi selesai udah siap menjadi destinasi wisata yang ditunggu-tunggu masyarakat lah pokoknya. Ya, insya Allah kalau DPRD itu kalau saya rasakan ini ya, walaupun kita emang WFH gitu, tapi tetap kita bersuara. Kita mencoba memberikan saran kepada pemerintah bagaimana yang baiknya gitu. Dan pemerintah wajib mendengarkan. Iya. Iya, saran kita, itu masukan kita. Jangan hanya dengar sebelah kiri, keluar sebelah kanan, lewat doang. Ya kalau nggak didengerin nanti coret aja anggaran pemerintahnya Bu. Kan yang punya anggaran DPRD. Bisa. Ibu Saidah makasih banyak ya udah main di studio. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih sering ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Dan lebih sering main-main di studio Bu. Iya, Walaupun sama. tadi nunggunya agak lama ya Bu ya. Ya, saya nggak berani masuk soalnya ini si kakaknya jam 4 dulu. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak balas dia baik. Terus sekali lagi makasih banyak, sukses terus, tetap sehat, tetap Amin. lancar semua urusan dan Amin. kerjaannya. Dan jangan lupa nanti bantu subscribe dan share videonya Bu. Siap. Asimania, itu dia obrolan saya dengan Bu Saidah selaku anggota DPRD Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan obrolannya memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.